bersyukurlah orang-orang yang bisa diterima di bank, karena saya pada waktu bank membutuhkan tenaga kerja yang banyak, saya malah nggak diterima gitu loh. Ya, mungkin nasib menentukan lain. Orang anak yang tidak ingin merepotkan orang tua karena biaya kuliah dan juga kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, akhirnya waktu itu banting setir untuk jualan koran seperti itu Bapak ya. Bapak dan ibumu tidak bisa membiayai untuk kalau kamu kuliah seperti itu. Jadi saya sama kakak saya itu yang sini dulu jualan koran mulai dari kaki 5 ukuran 1x2 rombong itu zaman. Bisnis apapun nanti pasti ada halangannya gitu. Ibaratnya kita masuk ke hutan, itu pasti nanti di situ ada ularnya, ada harimaunya, ada singanya, itu macam-macam. Kita Betul. Itu paling tidak itu tahu. Jangan sampai ke titik ini nanti saya diterkam oleh ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih dalam acara podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, berbicara mengenai sosok hebat, beliau merupakan seorang pengusaha tangguh yang sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jember periode 2023-2028. Selain sebagai Ketua Kadin, beliau juga aktif mendorong UMKM naik kelas dan berorientasi ekspor dan juga berdaya saing. Di bawah kepemimpinannya, Kadin Jember bisa membuka peluang investasi serta memajukan ekonomi kerakyatan berbasis kolaborasi dan inovasi. Seperti apa kisah inspiratifnya? Saksikan selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Bapak Abdul Halik saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Jember periode 2023 hingga 2028 dan juga sebagai Wakil Ketua DPP Asosiasi Komputer Elektronik Nasional ataupun AKEN. Tak hanya itu, beliau juga merupakan pemilik dari berbagai lini usaha seperti Elkom Komputer Jember, Senyum Media di Bondowoso dan Situbondo, Perumahan Telaga Kautsar Regensi, serta 2 perusahaan besar, PT Raja Wali Tata Nusantara Surabaya dan PT Elang Tata Dimensi Jakarta. Seperti apakah sosok inspiratif kita kali ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Baik pemirsa, itulah dia untuk sosok inspiratif kita kali ini di episode kita kali ini di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Dan kali ini kita hadirkan sosok hebat yang begitu luar biasa, dan kali ini sudah hadir yakni Bapak Abdul Halik. Baik, Assalamualaikum, apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, oke. Bagaimana dengan kesibukan ini Pak? Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa mampir di podcast kita, di podcast Sudut Pandang gitu Bapak. Ya alhamdulillah, kesibukan saya di samping menjadi pengusaha, memiliki beberapa owner bisnis, kami juga untuk sosialnya kebetulan didapuk menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jember tahun 2023 hingga 2028, dan juga ada organisasi yang di pusat yang kami naungi karena saya bisnisnya itu IT, komputer dan elektronik yang ada di Jember, dan kebetulan kami juga di atas itu sebagai Wakil Ketua DPP Asosiasi Komputer Elektronik Nasional, di mana itu juga sebagai lini usaha yang bergerak, asosiasi yang bergerak untuk segala regulasi untuk elektronik dan komputer itu. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Sebenarnya bisa diceritakan tidak Bapak kepada masyarakat ataupun kepada pemirsa, sosok seorang Abdul Halik itu yang akhirnya kok bisa tiba-tiba di bidang komputer dan alat tulis, nah dan juga terjun di organisasi dan hingga menjadi Ketua Kadin Jember, bahkan tadi juga menjadi Wakil Ketua di tingkat nasional seperti itu. Ya. Kalau saya berbicara mulai awal itu terus terang saya bukan kelahiran Jember,
Saya kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, yang notabene dekat Tegal. Kalau saya dialeknya dialek Ngapak terus terangan gitu. Ngapak ya Pak? Ngapak kayak gitu. Paling Ngapak ya Tegal, karena saya sebelah timurnya Tegal, mungkin sekitaran 15 km dari Tegal, jadi nuansa Tegalnya itu masih ada. Masih ada ya Pak. Tahun 1989 saya ke sini ke Jember mengikuti kakak saya Pak Khalid Azhari, yang kebetulan sekarang sudah besar ononya di Jember, sini Media Jember, Rindang dan mal-mal yang lainnya kayak gitu. Dulu awal mulanya sih kami sekolah di SMA 1 Pemalang, lulus, daripada tidak kuliah ya udah ikut aja ke sini ya. Kebetulan dulu sama-sama merintis mulai nol gitu loh. Jadi saya sama kakak saya itu yang sini dulu jualan koran mulai dari kaki 5 ukuran 1x2 rombong itu zaman itu. Ya kita banting tulang, terus cita-citanya hanya ingin kuliah saja seperti itu. Kebetulan dan memulai usaha itu ketika saat kuliah Bapak? Saat kuliah gitu loh. Jadi saya memulai usaha, kebetulan saya kebetulan juga gap year, saya lulus SMA 1989 karena masih kekurangan biaya untuk kuliah, ya sambil nyari duit dulu lah dengan jualan koran. Ke kakak saya dengan kaki 5 sama, kakak saya dulu juga jualan koran untuk kuliah seperti itu. Jualan koran itu jualan koran itu dulu di Jalan Mastrip depan, kalau sekarang depan SMA Muhammadiyah 3 itu seperti itu. Setelah itu saya daftar UMPT, kebetulan UMPT ya, kalau sekarang namanya SMPTN apa MPTN saya nggak tahu kan gitu. 1990 kebetulan diterima di Fakultas Ekonomi, dan kakak saya juga kakak kelas saya di ekonomi juga seperti itu. Biaya kuliah itu semuanya dari sendiri, jualan koran itu. Gitu. Dari koran, dari jual koran itu luar biasa. Berarti pernah terbayang tidak Bapak akhirnya berada di titik ini saat ini gitu? Kalau terbayang sih nggak sempat terbayang. Bayangan saya itu dulu pada waktu kesini hanya ingin lulus kuliah gitu aja. Dan juga cita-cita seperti orang lain bisa bekerja kantoran di Jakarta apa. Karena waktu itu dulu kan zamannya Pakto ya. Jadi usaha perbankan yang masih bertumbuh kembang gitu. Saya ingin mengabdi ke perbankan sesuai dengan linear jurusan saya kan seperti itu. Tapi takdir mentakdirkan lain. Kami usaha sudah wirawiri ke Jakarta bawa ijazah. Ternyata nggak ada yang mau menerima gitu loh. Jadi bersyukurlah orang-orang yang bisa diterima di bank, karena saya pada waktu bank membutuhkan tenaga kerja yang banyak, saya malah nggak diterima gitu loh. Ya, mungkin nasib menentukan lain. Betul. Setelah 1 tahun nganggur ya sudah saya tutup ijazahnya. Saya ingin sudah apa yang ada aja kita tekuni, kembali lagi jualan koran, dan juga alat tulis kantor itu. Ijazahnya waktu itu S1 apa Pak? S1 ekonomi, manajemen. Manajemen gitu. Bapak ya. Sebenarnya zaman itu mentereng lah gitu. Sangat mentereng. Ya, sangat diinginkan oleh banyak orang seperti itu. Cuma ya terus terang IPK-nya nggak memenuhi karena istilahnya bukan kuliah sambil kerja kuliah gitu ya Pak ya, karena masih jual koran dan sebagainya. Jadi ketika kuliah mungkin ya manusia biasa yang akhirnya capek dan sebagainya dan tidak maksimal juga di situ. Tapi keinginan untuk kuliah sangat tinggi seperti itu Bapak ya. Kalau dari orang tua waktu itu gimana Pak? Jadi kalau prinsip orang tua saya gitu loh, almarhum bapak saya itu hanya guru SD, kebetulan SD dia ngajar pendidikan agama Islam SD. Ya, anak itu yang 7, jadi prinsip orang tua itu keras. Ibaratnya kayak gini, kamu kalau sudah SMA, ibaratnya kamu sudah bisa bekerja mencari uang sendiri. Terserah kamu mau bekerja ya monggo, mau menimba ilmu ya monggo gitu. Bapak dan ibumu tidak bisa membiayai untuk kalau kamu kuliah seperti itu. Jadi saya bertekad sama kakak saya, sudah kita bismillah gitu aja. Ayo ke Jember, kita jalan padanya, kita sama-sama ingin menggapai cita bisa sarjana seperti itu. Oke ya, tapi dari seorang anak yang tidak ingin merepotkan orang tua karena biaya kuliah dan juga kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, akhirnya waktu itu banting setir untuk jualan koran seperti itu Bapak ya. Dan itu berlangsung berapa lama Pak? Jadi jualan koran itu sama 89 sampai waktu itu kan koran tinggi-tingginya itu pada waktu perang Teluk itu loh, Irak itu nggak salah. Irak dan juga Amerika yang ngebom ke mana itu Irak itu paling tinggi sekali seperti itu.
Itu terus adanya reformasi kan otomatis kan bergeser kan. Betul. Dari media cetak ke media Elektronik seperti itu. Elektronik saya sudah mulai turun kayak gitu. Apalagi elektronik menjadi online handphone. Itu setelah itu ya kami berpikir harus siap-siap gitu loh. Kita tidak bisa mengangkangi bisnis ini dengan hanya mengandalkan ini gitu. Otomatis nanti akan tergerus oleh zaman kan gitu. Senyampang belum tergerus oleh zaman, sekoci kita yaitu tadi masih ini alat tulis kita kembangkan seperti itu. Dan kita berkembangkan harus ke itu. Setelah betul-betul cetak itu di titik nadir tidak bisa bergerak, artinya kita usaha juga impas atau malah tekor gitu. Nah, kita lepas semuanya sudah. Kami kasihkan kepada anak buah saya menjadi tadinya sub agen, kita kasihkan ke agenannya, tak kasihkan sana semuanya. Sama menekuni bisnis alat tulis seperti itu. Karena alat tulis ini ya kita mengalir aja dari itu aja, karena tiap perkembangannya kan juga ini kan gitu. Ada sandungannya kan seperti itu. Sandungannya karena yang biasanya itu tiap hari itu dapat uang misalkan dari langganan koran sekian, alat tulis kan kita masih nunggu bayar, nunggu pembeli, nunggu itu ya. Artinya ya masih belum ini. Tapi berbeda kami harus berpindah sekoci gitu. Dari kapal berpindah ke sekoci. Tadinya alat tulis itu sekoci gitu loh. Tapi akhirnya kita kembangkan sekoci itu menjadi kapal lagi gitu. Ya, Pak, ya. Nah, yang kapal itu yang tadinya koran itu saya tenggelamkan seperti itu ya. Karena kan keadaannya memang seperti sudah itu bergeser gitu Pak. Jadi kita juga harus bisa memenuhi pasar tuh pengennya seperti apa gitu ya Pak ya. Betul seperti itu. Oke, akhirnya menuju ke alat tulis seperti itu. Bayangannya kok bisa tiba-tiba alat tulis Bapak? Kan masih banyak usaha-usaha yang lain. Ini sudah sempat ke Jakarta tadi dan tidak diterima, kemudian usaha lebih ditekuni atau sebelumnya Pak? Jadi sebelumnya ini kami sudah sebelum lulus itu sudah alat tulis sudah ada seperti itu, tapi masih kecil seperti itu. Kami alat tulis terus terang dibantu oleh namanya Bu Igna. Bu Igna itu dulu yang ownernya Tokomedia yang ada di Jalan Gatot Subroto ya. Itu. Karena saya dulu itu kebetulan Bu Igna itu seperti ibu kami gitu loh misalnya. Karena Bu Igna itu kan jualan alat tulis gitu loh. Betul. Alat tulis dan kami itu jualan majalah koran. Nah, imbal balik, saya istilahnya titip majalah di sana. Lah Bu Igna itu ngajar gini, kamu daripada jualan koran majalah aja, kamu tambahin jualan alat tulis lah, kita barter gitu. Akhirnya ini nambah gitu. Dan lucunya dulu gini, kios menjadi toko itu, ingat tahun 1992 itu hari raya itu dulu kan namanya ada Dibum, mungkin sekarang Satpol PP gitu ya. Iya betul. Dulu waktu itu setelah hari raya ada penggusuran semua kios-kios mau digusur. Nah, waktu itu pas pulang kampung hari raya saya nggak sempat pulang kampung hanya 2 hari langsung kembali ke sini mindah kiosnya kan seperti itu. Nah, nextnya gimana kalau kita nggak jualan? Akhirnya ya sudah kita jual sepeda motor aja, terus kita nyewa toko. Nah, itu berkembangnya jualan alat tulis seperti itu. Kita nyewa toko di Jalan Kalimantan, itu cikal bakalnya alat tulis, jualan sepeda motor nanti kita beli lagi seperti itu. Terus berkembang semuanya, dan diversifikasinya juga alat tulis. Customer itu nggak minta alat tulis saja, akhirnya minta komputer segala kan, kayak waktu itu kan toko komputer kan belum banyak lagi banyak tapi akhirnya kulaan komputer di Surabaya kayak gitu. Waktu itu jualan alat tulis sekaligus komputer. Perkembangan zaman komputer ini harus dipecah lagi menjadi ini lagi gitu loh. Terus berkembang akhirnya ya. Di situ gitu. Akhirnya itu bukakan toko lagi komputer sampai sekarang seperti itu. Dan luar biasa sekali Bapak ya. Dan akhirnya terus berkembang seperti itu. Nah, dari bidang komputer alat tulis kemudian akhirnya mengembangkan sayap di organisasi Bapak. Itu gimana Pak ceritanya? Jadi kalau ibaratnya ini kan tak bercerita tentang tadi perkembangan setelah komputer kan. Betul. Juga saya kan alhamdulillah bisa berkembang ke
menguasai pasar komputer di Jawa Timur gitu. Tapi Jawa Timur itu ibaratnya sudah saya kuasai semua, bukan hanya Jember semuanya gitu loh. Terus kan saya kan kenal dengan para pabrikan, para itu sama teman-teman Jakarta. Ayo kita bangun ini ada organisasi komputer ya, kita bangun, kita akan bareng semuanya. Karena di situ kalau asosiasi itu biasanya kita rapat sama kelembagaan setingkat menteri gitu untuk menentukan nanti next komputer yang akan datang, itu gimana, kita pasti dikasih ini bocorannya kan seperti itu gitu. Oke, Bapak ya, akhirnya terjunlah di organisasi, salah satunya adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jember untuk periode 2023 hingga 2028. Dalam usaha itu pasti ada pasang surut Bapak ya. Dan dari tahun 80-an tadi 90 sampai detik ini mempertahankan itu memang tidak mudah seperti itu, dan bahkan terus berkembang. Titik terendah Bapak dalam usaha itu apa? Titik terendah dalam usaha kebetulan itu dulu pada waktu ini Pak, pada waktu krisis moneter seperti itu ya. Ya memang usahanya itu belum besar seperti sekarang begitu. Krisis moneter itu kan kebetulan ya dolar tadinya 2.500 menjadi nggak salah sampai 20-an ribu kan dulu kan gitu. Betul, itu titik terendah, sehingga kami itu terus terang pada waktu itu titik terendahnya ya untuk gaji karyawan pada waktu itu menjelang hari raya itu kita terus terang nggak punya apa-apa seperti itu. Dan juga kewajiban kami sebagai muslim kan harus ada zakat mal sebenarnya itu. Betul. Kami tidak banyak. Sehingga mohon maaf dulu itu sampai zakat mal itu berupa apa? Saya punya persediaan buku tulis, tak jadikan zakat mal itu. Itu loh, saya nggak punya apa-apa, saya punya buku tulis. Saya kira punya buku tulis itu waktu itu saya tak sumbangkan. Ini sumbangkan ke masjid UNED itu loh kan, dulu kan banyak anak-anak sana sampai kan, di titik itu Bapak, ya? Sudah ini tak titip ke sana, ini jadi zakat mal saya, nggak tahu kamu bisa buku untuk kuliah apa kayak gitu. Itu titik mereka. Tapi setelah itu, setelah itu kebetulan kan harga dolar naik kan, naik gitu. lagi. Kami punya stok. Akhirnya ya titik baliknya sangat drastis sekali. Tadinya ibaratnya sakulaan dengan harga 2.500, tapi saya jual dengan harga 10.000. Itu kan naik hampir berapa persen? Berlipat-lipat ya, 300% itu. Seperti itu. Oke, jadi pernah ternyata sosok seorang Bapak Abdul Halik ini ada di titik terendah juga pemirsa ya. Jadi tidak begitu mulus sebenarnya perjalanan usaha ini ya Pak ya, yang akhirnya pada waktu itu bahkan karena kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat mal dibayar, tapi dengan menggunakan buku tulis karena kita memilikinya seperti itu gitu. Terus ada ini Pak, waktu itu sudah ada THR nggak Pak? Oh, THR tetap kita ini kan gitu loh. Jadi setelah THR ya saya penuhi semuanya, ya baru ini zakat malnya yang kita gitu. Insya Allah zakat mal yang nggak tahu lah. Ibaratnya yang penting kan bagi kami kan niatnya, terus anak buah itu istilahnya dipenuhi semua kewajibannya. Soal kami keluarga kan ya ibaratnya kalau bisa kan gitu, mengerti lah gitu ya Pak ya pada waktu itu. Nah tapi di saat itu Bapak sempat putus asa nggak Pak? Atau misalnya harus banting setir nih dengan usaha-usaha yang lain seperti itu. Jadi apakah ada di titik itu atau tetap go ahead aja, lanjut aja gitu? Kami kira go ahead aja. Kalau saya bisnis seperti air mengalir aja lah dari atas ke bawah. Jadi kayaknya memang sudah dituntun oleh yang di atas, kamu harus masuki bisnis itu, bisnis itu. Dan juga saya kan termasuk orang yang punya tantangan gitu loh. Seperti ibaratnya sudah jagoan komputer di Jember, makanya kan saya harus mengembangkan di Surabaya. Betul. Di Surabaya untuk Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah terkena, saya harus go to Jakarta. Makanya kan saya membangun perusahaan komputer yang ada di Jakarta. Betul. Dan Jakarta. Dari nasional ini akhirnya Bapak juga ke internasional seperti itu. Kalau ke internasional nih gimana Pak? Kalau bisnis saya kan hanya untuk produk dalam negeri aja, karena kan komputer gitu loh. Bangsa pasar saya itu mulai dari Aceh sampai ke Manado itu seperti itu. Sudah jalan semuanya. Kalau internasional ya ini kami yang belum melakukan, mungkin
kami harus melakukan penjajakan. Kalau komputer ya kan nggak mungkin kan, Betul. komputer buatan Indonesia terus kita jual ke Jepang, Amerika kan nggak mungkin kan gitu. Betul. Mungkin nanti saya juga akan mengarah ke bisnis-bisnis yang kiranya bisa diekspor gitu loh. Mungkin kalau dari sumber daya alam Indonesia yang ada, misalkan rempah-rempah atau mungkin dari tumbuhan itu kita bisa yang diolah nanti bisa diekspor ke sana. Cita-cita itu sudah ada gitu. Oke. Cuma belum terlaksana ini nggak Belum tahu terlaksana, Bapak, karena ya. kami berbisnis itu tidak ingin ujuk-ujuk langsung ke sana. Paling tidak itu saya harus mulai dari yang kecil dulu. Setelah itu nanti tahu selanya itu baru nanti kita jalan. Bisnis apapun nanti pasti ada halangannya gitu. Ibaratnya kita masuk ke hutan. Itu pasti nanti di situ ada ularnya, ada harimaunya, ada singanya, itu macam-macam. Kita Betul. itu paling tidak itu tahu. Jangan sampai ke titik ini nanti saya diterkam oleh ular, di titik ini saya diterkam oleh harimau. Itu harus seperti itu. Oke, Bapak luar biasa sekali. Bapak berbicara mengenai Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Jember periode hingga tahun 2028 nih Bapak. Nah, dalam menjadi Ketua Kadin Jember, Pak, salah satu visinya Bapak adalah fokus untuk melakukan konsolidasi internal dan pembentukan kepengurusan yang solid. Itu bisa dijelaskan, Pak? Jadi kami Kadin Jember itu kan benarnya sudah mati suri ya, hampir sekitar 10 tahunan. Kalau kita bicara tentang Kadin, itu benarnya Kadin itu dulu zaman Orde Baru itu terus terang dimanjakan. Karena semua pengusaha itu harus menjadi Kadin. Dan untuk menggapai proyek kepemerintahan itu harus anggota Kadin. Tapi senyampang dengan reformasi itu semuanya itu dihilangkan seperti itu. Jadi Kadin itu di sini memang betul-betul mandiri, wadah dari para pengusaha untuk mengembangkan bersama-sama pengusahanya itu seperti itu. Semuanya biaya mandiri. Semuanya biaya mandiri ya Pak ya, karena emang di situ kan dalam artian asosiasi gitu Pak ya. Ya. Oke, Pak, berbicara mengenai Kadin lagi, ini kenapa dalam visinya itu juga memfokuskan pada pengembangan SDM dengan cara menjalin berbagai kerjasama dari pihak lokal maupun hingga internasional. Nah, Kadin itu dalam satu visinya memang itu pengembangan SDM, karena SDM itu merupakan dari modal dari suatu usaha seperti itu. Jadi kita harus Kadin itu kalau di Jawa Timur itu punya Kadin Institute yang dimana itu nanti akan untuk memberikan pendidikan, menambah skill dari karyawannya maupun dari pengusahanya seperti itu. Karena dengan modal ini kita itu semuanya bisa menggapai semuanya gitu. Bukan modal itu bukan hanya uang aja kan. Betul. Gitu. Yang itu kan adalah SDM. Dimana kamu itu bisa survive itu SDM-nya bagus. Saya itu menjadi contohnya ya, kami itu menjadi bisnismen itu bukan dari orang yang kaya seperti itu. Betul. Tapi alhamdulillah karena kepribadian kami, para supplier, para distributor, para itu karena kan melihat SDM saya kan gitu, melihat gitu keberadaan kami. Kami itu kadang-kala itu tidak punya modal tapi bisa minta utang miliaran rupiah tanpa ada jaminan apapun. Itu kan merupakan suatu kepercayaan. Suatu kepercayaan yang begitu luar biasa Pak ya. Oke, kalau di Jember sendiri Pak, yang gabung di Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jember ini udah berapa banyak Pak? Kalau yang tercatat itu sekitar 70-an. 70-an. Tapi kami berkewajiban untuk merekrut semuanya. Karena Kadin itu benarnya kan ada memang yang anggota Kadin, ya langsung ada yang anggota luar biasa Kadin gitu loh. Anggota luar biasa Kadin itu seperti apa? REI. Kalau di perumahan ya, ada REI, ada FRC. Kalau di konstruksi ada namanya Gapeknas, yang konstruksi gitu, Askornas. Dan lainnya. Okay. Yang bidang hortikultura ada PHRI. Itu semuanya adalah anggota luar biasa Kadin. Kalau dihitung semuanya sih, kalau dimasukkan semua bisa ribuan. Bisa ribuan ya Pak ya. Bisa ribuan karena. Tapi ini kan merupakan dari anggota luar biasa Kadin. Karena di atas itu sudah menjadi anggota luar biasa, maka otomatis di Jember kami sebagai ketua Kadin berkewajiban untuk menjadi bapak asusnya. Karena ibaratnya Kadin itu bapaknya,
asosiasi itu adalah anak-anaknya gitu. Seperti itu Pak ya. Oke. Nah kalau berbicara mengenai visi lagi Bapak ini kan berfokus kepada pendampingan perizinan. Nah perizinan dan juga pemasaran, bisa dijelaskan Pak? Jadi Kadin Jember itu sudah ada desk di sana itu di kantor Kadin itu untuk membuka yang bukan menyaingi PTSP gitu loh. Tapi ini daripada orang ke PTSP mungkin ada tanya ke sini bagaimana caranya membuat perizinan seperti itu, dan juga ada pelatihan untuk marketing yang sekarang kan seperti itu, ada marketing secara online itu baik bisa nanti bisa menjadi affiliator atau tidak atau lainnya itu sudah gitu. Karena yang di sini ini Kadin Jember dalam programnya itu di samping untuk mendampingi dia untuk mengurus perizinan yang bergabung sama PTSP dan juga nanti dengan pajak-pajak juga. Oke, Bapak. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan juga ini ya Pak ya terkait dengan usaha yang begitu luar biasa dari seorang Bapak Abdul Kholiq, pernah nggak Pak dalam artian dalam perjalanan itu yang akhirnya ini nggak bisa berkembang nih, ini cut dulu gitu terus lanjut usaha yang lain seperti itu Pak? Kalau saya sih terus terang pernah gitu loh. Saya contohnya gini aja lah, saya buka toko alat tulis yang ada di Lumajang sama di mana di Banyuwangi. Tiap daerah beda-beda gitu ya. Karena tiap daerah beda-beda itu. Terus terang di sana itu mungkin muatan lokalnya sana lebih kuat seperti itu. Akhirnya saya juga dengan dengan jantan ya pulang kampung lagi. Akhirnya yang sudah di sana saya karena tidak visible, makanya kan daripada saya terbentur ya saya kembalikan ke Jember, begitu juga yang dari Banyuwangi seperti itu. Jadi tiap ada gitu loh. Nah biasanya kan seorang pengusaha itu tahu Bapak ya mana yang ini profit, mana yang tidak misalnya, dan pasti kelihatan. Jadi ini akan berkembang, ini tidak seperti itu. Nah sebenarnya kalau menjadi kacamata pengusaha Bapak, ketika usaha itu sudah banyak halangan dan lain sebagainya, kita terjang atau kita cut dan kita mencari opsional yang lain? Kalau ini pengalaman pribadi saya aja ya, saya nggak nanti khawatir menjadi identifikasi. Kalau saya sih usaha kalau memang itu ada halangan, saya itu berusaha untuk bertahan dulu. Tidak maju dan tidak mundur gitu. Kita lihat wait and see dulu loh, sampai sejauh mana. Yang jelas kami sebagai pengusaha biasanya pola feeling gitu loh. Ibaratnya ada ini tantangan ini. Paling banter itu 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Jadi saya tidak ingin masa-masa itu saya keluar dari garis pertempuran, ibaratnya pasukan sudah ditarik, terus nanti kalau maju lagi kan harus melangkah yang banyak. Kita tetap bertahan gitu loh. Mungkin dengan cara apa? Kita lihat aja dulu sampai perkembangannya sejauh mana. Jika memang tidak ada perkembangan, jika memang tidak ada perkembangan ya kita maju, ibaratnya pertemuan itu seperti itu gitu loh. Kalau yang kasus Banyuwangi dan Lumajang itu Pak, apakah sama? Kasus Banyuwangi dan Lumajang itu karena saya melihat di sana itu ibaratnya lawan terlalu kuat seperti itu. Sehingga kita sudah bisa sampai 2 tahun kalau tidak berkembang ya sudah kan. Benar. Kita masang kuda-kuda juga mikir ya Pak. Mikir karena kuda-kuda juga perlu biaya kan gitu. Tidak bukan gratisan. Karena di sana kan ada karyawan yang harus digaji. Betul kan, ya. Ada operasional yang harus kita penuhi bulanannya seperti itu ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak untuk sharingnya hari ini. Bapak mungkin ada pesan kepada masyarakat ataupun para pengusaha-pengusaha muda kan sekarang kita bisa berpikir sedikit udah mau jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah ini mungkin ada pesan Pak, motivasi bagi mereka agar kita tetap bisa bersemangat untuk menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Pesan kami untuk para anak-anak muda ya, mumpung kalian masih muda, ya kalian bisa menempuh pendidikan tinggi mungkin, tapi usahakanlah kalian itu tetap punya jiwa kewirausahaannya. Karena apapun kalian dilaksanakan, misalkan bikin jadi entrepreneur pegawai itu ujung-ujungnya juga nanti pensiun, yang ujung-ujungnya ya juga bikin usaha sendiri. Kalau saya bikin anak muda, mumpung masih muda, masih ini, kalau bisa ada semacam bisnis lah, kita mulai bisnis dari kecil-kecilan seperti itu.
semampunya dia. Bisnis itu bukan hanya jualan, mungkin dari jualan jasa atau apa kan kayak gitu. Karena kalau kita sudah dilatih mulai awal gitu, nanti yang akan datang itu enak seperti itu. Mohon maaf kalau saya pinginnya para anak muda itu usahakan semuanya menjadi punya usaha-usaha sendirilah, karena itu lebih mudah bergeraknya daripada mohon maaf menjadi pegawai. Mohon maaf ini bukan menjustifikasi pegawai itu seperti itu gitu. Karena bagaimanapun itu ya kita itu kalau jadi pengusaha itu enak gitu loh. Kita nggak terkait sama waktu kan keluarga seperti itu, enak kan seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya, dengan modal handphone aja kita sudah bisa menjadi wirausaha andal kan seperti itu. Di media online kan banyak di afiliator atau apa, anak-anak muda mungkin sekarang lebih bagus. Betul. Atau bahkan ada yang tidak menggunakan modal sama sekali ya Pak ya, sudah bisa menjadi pengusaha. Lah ya, yang penting kan kalian itu dipercaya kan gitu. Afiliator kan semuanya kan nggak punya modal kan, modalnya cuma beli pulsa untuk kuota internet kan gitu aja kan, modalnya kan cuma seperti itu. Dan gitu ya menjadi lahan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin kan. Kalau zaman dulu saya ambil korannya seperti itu. Nggak bisa, kamu harus naruh duit di sini. Kalaupun nggak punya duit, naruh KTP, deposito kan begitu. Kalau sekarang kan nggak usah kan gitu. Makanya sarana untuk menjadi pengusaha seorang ini itu sangat gampang sekali. Bahkan saya yang usaha-usaha yang sudah offline yang tua ini, saya tergerus oleh ini pesaing-pesaingan anak muda yang jualannya kayak gitu. Makanya kami juga, karena pengusaha itu kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman itu masih akan tergerus gitu loh. Akan tergerus gitu loh. Kita kan sudah tahu kan banyak perkembangan semacam mungkin dulu usaha-usaha yang besar seperti Nokia, BlackBerry kan juga mereka maupun orang itu kan juga akan tergerus. Padahal itu. sebesar itu ya. Apalagi yang muda, makanya kan gitu. Kami juga di grup Sunyi Media Group juga sekarang sudah mulai menjalankan online seperti itu gitu. Kalau disuruh milih Bapak, offline apa online? Kalau saya milih ya sekarang masih dua-duanya. Tapi nanti perkembangan zaman saya mungkin offline itu ya juga mungkin pasarnya ibaratnya pasti akan turun menjadi online semuanya gitu. Makanya kami harus ibaratnya siap-siap, ibaratnya rumah mau kebanjiran harus kita siap-siap mempersiapkan seperti itu. Betul. Jangan dibanjiri. Maksudnya gitu. Kalau mau tenggelam, sebelum tenggelam ya kapal mau tenggelam ya kita harus ini kita gitu. Harus tahu kan kayak gitu. Kalau udah kita bangun rumah baru yang akhirnya meskipun tenggelam ya nggak masalah, kita ada rumah baru gitu. Ada second choice nantinya. Betul itu harus. Ya, itu namanya pengusaha sejati gitu ya Pak ya. Jadi ada batu loncatan dan loncatan. Sehingga kita nggak akan terjatuh ke tempat jurang yang sangat dalam ya Pak. Gitu. Bapak, kalau harapan untuk UMKM. Nah, ini kan UMKM pada pertebaran nih Bapak. Mungkin bisa diberi semangat juga Pak dalam tayangan ini. UMKM khususnya Jember itu kan memang ada kendala-kendalanya ya. Mungkin kendalanya kan yang paling utama kan kadang-kala kan SDM gitu loh. SDM, finansial kan seperti itu. Terus sama jaringan seperti itu loh. Makanya untuk UMKM ini paling tidak itu UMKM Jember itu harus bisa upgrade gitu loh. Mohon maaf kita bisa UKM atau mikro gitu loh. Kadang-kala yang ada di rombong-rombong itu kalau jualan ya bisa satu diversifikasi produknya ada, terus penambahan menu-menunya juga ada. Juga SDM-nya itu tampilannya minta tolong kalau bisa ya dirapikan gitu, bukan kalau sini itu asal koloran itu aja udah lihat aja kan seperti itu. Dan juga nanti UMKM di sini kalau bisa ya sering-sering ikutnya ini gitu loh, ikut-ikutan takso atau apa menambah jaringan sehingga nanti UKM itu bisa bankable gitu loh. Kadang-kadang kan mereka sudah istilahnya sudah takut duluan mau pinjam di bank, akhirnya pinjam ke rentenir itu yang bunganya yang tinggi gitu loh. Dan juga harus sering meningkatkan skillnya gitu loh. Mohon maaf mungkin kita UMKM itu bisa kali-kali buka YouTube cara penjualan yang baik, cara penjualan yang itu harus ditingkatkan semuanya gitu. Jadi tidak hanya produk yang kita andalkan Bapak ya, tapi di situ ada skill, kemudian juga ada beberapa komponen-komponen yang lain yang mendukung untuk kesuksesan pada seseorang tersebut pada usaha tersebut ya Pak ya. Seperti halnya bagaimana caranya pemasaran untuk penjualan yang offline, online dan lain sebagainya, sehingga produk tersebut tidak hanya stuck di situ saja tapi bisa berkembang ke
kemana-mana seperti itu. Betul Ya. gitu loh. Baik, Bapak terima kasih untuk kehadirannya di podcast Sudut Pandang kali ini dan sangat menginspirasi kita semuanya ya, bahwasanya yang kita tahu bahwasanya Bapak Abdul Holik, pemilik owner dari usaha A, B, C, D, E dan sebagainya luar biasa. Kita tahunya mungkin suksesnya beliau, tapi kita tidak tahu perjalanan dari seorang beliau yang begitu hebat meniti karir mulai dari penjual koran hingga hari ini beliau sudah sering wirawiri di koran tersebut, Bapak ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang saatnya bercerita.